Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami dari kelompok 1 Pendidikan Pancasila. Di sini saya Naswa Aida Maharani selaku moderator yang akan menemani pada kali ini mengenai sejarah Pancasila. Di sini saya sedang berada di SMA 2 Pasundan, Bandung bersama Ibu Ika sebagai narasumber yang akan kita teliti gitu, kita akan cari tahu mengenai sejarah Pancasila. Nah, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, ada apa yang menjadi penyebab lahirnya Pancasila? Oke, yang menyebabkan lahirnya Pancasila bahwa ketika pada saat itu Jepang dikalahkan ya pada masa penjajahan Jepang ke Indonesia. Jadi pada saat itu Jepang pernah menjanjikan apabila Indonesia menang, dia akan menjadi merdeka. Nah, pada saat itulah berawal lahirnya Pancasila tersebut karena ada perjanjian dari negara Jepang sebelumnya. Nah, di sini ada pertanyaan kedua, Ibu. Kemudian ada siapa saja sih tokoh yang sangat berperan penting dalam sejarah lahirnya Pancasila? Oke, sejarah yang paling penting pada saat lahirnya Pancasila itu yaitu ada Soekarno, lalu Muhammad Yamin, dan Supomo yang jadi 3 tokoh sejarah yang terlibat pada saat lahirnya Pancasila. Yang ketiga ada bagaimana proses persidangan pertama BPUPKI? Oke, sidang pertama kalinya BPUPKI itu pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni gitu, 1945. Nah, dipimpin oleh Dr. Rajiman pada saat itu. Lalu bersama 12 anggotanya yang membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia atau Pancasila. Dan ada 3 tokoh tadi yang dilibatkan pada saat sidang pertama BPUPKI itu, tadi Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo. Terus juga di mana dan ada tanggal berapa Pancasila disahkan? Di mana dan tanggal berapa disahkannya ya, bukan dilahirkannya. Ya. Pada tempatnya di Jakarta. Di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 1945. Berbeda dengan dilahirkannya Pancasila. Nah, di sini ada mengapa nilai dasar Pancasila dijadikan acuan dasar dalam setiap kegiatan. Oke, di dalam segala kegiatan ya, karena kan Pancasila itu menjadi tujuan lalu pedoman dan dasar ya, bahwa kita masyarakat Indonesia tanpa kita sadari di dalam kehidupan kita ini kita sudah mengarah ke Pancasila dari mulai sila pertama sampai sila kelima. Contoh dalam sila pertama tadi, ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin kita lebih ke ketuhanan yang Maha Esa itu kan beribadah. Itu sudah menjadi kewajiban kita dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa kita sebagai manusia harus adil, tidak boleh membeda-bedakan. Contoh mungkin di negara kita juga kalau misalkan ada permasalahan kita harus bisa mengadilinya. Tapi kalau kita tidak bisa, ada hak-hak yang berwajib yang mungkin bisa mengadilinya. Dan sampai sila kelima juga sama seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, kapan sejarah kelahiran Pancasila dimulai? Sejarah kelahiran ya. Oke, kapan sejarah kelahiran Pancasila dimulai? Kalau dimulainya sejarah itu pada tanggal 28 Mei mulai dirancangnya. Lalu keesokan harinya dilanjutkan lagi pada tanggal 29 Mei. Jadi pada tanggal 28 itu baru kayak merencanakan untuk mengumpulkan anggota-anggotanya. Lalu pada tanggal 29 itu baru dirancangkannya
Dan pada akhirnya hari kelahirannya Pancasila itu pada tanggal 1 Juni, bukan pada tanggal 18 Agustus. Kadang kan kita suka bingung ya antara tanggal 1 Juni atau 18 Agustus. Jadi perbedaannya itu, kalau tanggal 1 Juni itu dilahirkannya itu jadi dicetuskannya ya, Pancasila. Namun memang pada tanggal-tanggal selanjutnya ada rancangan-rancangan, karena kan sebelumnya banyak yang dikatakan oleh Soekarno, lalu Muhammad Yamin, dan antaranya Pancasila berbeda isi kandungannya, yang sampai akhirnya Pancasila menjadi kandungan yang sekarang gitu ya. Nah itu banyak tahapannya. Lalu akhirnya pada tanggal 1 Juni dilahirkannya dan disahkannya itu pada tanggal 18 Agustus. Ibu, yang terakhir, di Indonesia ini masih ada perdebatan ya mengenai hari lahir Pancasila, yaitu tanggal 18 Agustus dan tanggal 1 Juni. Nah, menurut Ibu ini ada dua pilihan, yaitu tanggal 1 Juni 1945 atau 18 Agustus 1945. Tadi udah dibahas ya. Ya. Kalau menurut Ibu mah memang tanggal 1 Juni 1945, bukan 18 Agustus gitu. Karena tadi pada tanggal 1 Juni itu dicetuskannya, dilahirkannya Pancasila. Kalau tanggal 18 Agustus itu baru disahkannya. Pada tanggal 1 Juni itu kan adanya sidang pertama itu mulai adanya lahirnya Pancasila itu kan sudah disidangkan juga oleh BPUPKI gitu. Nah, lalu 18 Agustus tadi yang disahkannya oleh anggota-anggota lainnya. Bedanya. Mungkin untuk kesimpulannya, mungkin ya bisa ditarik kesimpulannya bahwa Pancasila itu lahirnya itu pada tanggal 1 Juni 1945 serta disahkannya pada tanggal 18 Agustus 1945. Mungkin untuk kesimpulannya di penelitian kali ini, tadi sejarah lahirnya Pancasila itu dimulai dari perjanjian Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, serta muncullah tokoh-tokoh di sidang BPUPKI seperti Insinyur Soekarno, seperti Supomo dan Muhammad Yamin untuk membantu kemerdekaan Indonesia dan merancang Pancasila, serta hingga dicetuskannya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 serta disahkannya Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan sejarah Pancasila pada kali ini. Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Saya Naswa dari kelompok 1 Pendidikan Pancasila pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.